Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa ja'ala lil wusuli ilaihi tara'iqa wadihatan wa subulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah fala tamutunna illa wa antum muslimun. Asatidah, bapak-bapak pimpinan pusat, perwakilan cabang yang bisa rawuh di majelis ini yang kami hormati, dan juga para expert tadi yang telah memberikan motivasi-motivasinya, pesan-pesannya. Ya, ada Prof. Tutu, kemudian Letkol Haris, kemudian beberapa kepala daerah tadi yang kita dengarkan bersama, kita saksikan bersama, dan juga teman-teman pemuda yang hadir di majelis ini maupun yang saat ini mengikuti secara online. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah berkenan menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu luar biasa. Di antara nikmat terpenting, ya, tentu nikmat Islam, iman, dan ihsan. Namun di balik itu ada nikmat yang lain yang tidak kalah penting, yaitu nikmat masa muda, seperti yang saudara-saudara sekarang alami. Itu masa muda. Yang namanya masa muda, pemuda muslim itu harus beda dengan pemuda yang tidak beriman kepada Allah dan juga tidak mengikuti tuntunan Rasulullah, harus beda. Kalau masa muda itu hanya dihitung atau dilihat dari usianya saja, tentu tidak ada perbedaannya. Orang Islam mengalami, banyak pula yang mengalami masa muda, usia muda. Orang yang tidak beriman banyak pula yang berada di usia muda. Kalau dilihatnya dari sisi usia, tentu tidak akan ada perbedaan. Maka pemuda muslim harus tampil beda. Kalau hanya sama, sia-sia, rugi hidup kita di dunia ini sebagai seorang muslim. Rugi. Pemuda muslim ora podo karo kancane ora popo. Ya, harus beda, tidak harus sama dengan pemuda-pemuda yang lain. Kalau pemuda yang lain mungkin saat ini sedang hingar-bingar, foya-foya dengan gaya hidup medsosnya, kita tidak perlu sama. Kita manfaatkan medsos untuk dakwah. Kalau pemuda yang tidak beriman lagi asik dengan gaya TikToknya, gaya selfie-nya, kita tidak usah ikut-ikutan. Nggak ada manfaatnya, tentu harus beda. Pemuda muslim harus punya kecerdasan spiritualitas dan juga kecerdasan intelektualitas. Itu yang membedakan. Kalau hanya dari sisi intelek, rasa-rasanya sampai hari ini, dari sisi intelektualitas, rasa-rasanya sampai hari ini, pemuda Islam itu tertinggal sangat jauh.
dengan pemuda-pemuda yang tidak beriman kepada Allah dari sisi intelektualitas. Buktinya apa? Nah, pemuda-pemuda kita ini sekarang butuh apa-apa kan tidak bisa buat sendiri. Pemuda-pemuda kita. Tetapi pemuda-pemuda non-muslim itu berlomba-lomba dalam berkarya, menciptakan sesuatu. Ibtikarun jadid lam yusna' min qabl. Menciptakan sesuatu yang tidak pernah dibuat sebelumnya. Kalau hanya dari sisi kecerdasan intelektualitas, rasa-rasanya sampai hari ini pemuda muslim masih tertinggal beberapa langkah. Kita masih menjadi konsumen setia, belum mampu menjadi produsen. Masih sebatas menjadi konsumen. Padahal untuk bisa menguasai peradaban dunia, sebagaimana generasi muslim di masa awal itu harus punya kecerdasan intelektualitas. Di samping cerdas secara spiritualitas. Ini yang membedakan. Kalau pemuda muslim cerdas intelektualitas diikat dengan takwa, maka dunia aman. Ilmu yang dipunya tidak akan digunakan untuk menimpakan madharat kepada manusia. Kalau hanya modal intelektualitas saja tanpa takwa, maka ilmunya bisa-bisa na'udzubillah digunakan untuk menimpakan madharat kepada manusia. Nah, sekarang ini untuk melemahkan Islam itu sangat mudah. The Cold War, ya, dengan perang dingin. Sebagaimana Letkol Haris katakan tadi. Sekarang tidak perlu dengan senjata. Cukup dengan perang dingin. Rusak generasinya. Dirusak para pemuda-pemudinya. Maka otomatis Islam akan lemah dengan sendirinya. Kalau generasi sudah lemah, rusak, jauh dari Al-Quran, jauh dari sunnah, tidak kenal Quran, tidak kenal sunnah, tidak kenal masjid, apa yang bisa diharapkan? Maka dengan sendirinya akan lemah, akan rusak. Sangat mudah untuk melemahkan Islam. Tidak perlu dengan senjata. Cukup dengan medsos itu sudah rusak. Dengan game-game online rusak sudah. Sekarang coba. Mari kita tanya hati nurani kita masing-masing. Tanya hati nurani kita masing-masing. Generasi kita, pemuda-pemudi Islam, saat ini waktunya habis untuk bermedsos ria. Kalau dulu itu, pemuda-pemudi Islam zaman dulu itu ibaratnya otot kawat balung besi. Nah, pemuda-pemudi kita saat ini sekarang bukan otot kawat balung besi. Besinya pindah ke gigi, kawatnya, ya, kawatnya pindah ke gigi, kemudian pandai selfie. Kalau dulu otot kawat balung besi, sekarang kawat di gigi dan pandai selfie. Sibuk dengan urusan itu. Kalau dulu pemuda-pemuda kita ketika di kos-kosan itu bahu-membahu berta'awun 'alal birri wat taqwa, saling mengingatkan tentang kebaikan.
Ayo ngaji, ayo ngaji. Bahkan goncengan dengan sepeda ontel. Kalau pemuda kita saat ini ketika di kos sibuk apa? Mabar. Main bareng. Sibuk mabar. Udah. Pokoknya tanyakan nuraninya masing-masing, baik pemuda yang hadir di sini ataupun yang mengikuti dari rumah. Maka tidak perlu dengan senjata untuk melemahkan Islam. Sudah diberi sesuatu yang mubah-mubah sampai terlena. Idha'atul waqt, waktunya habis. Sehingga waktunya habis untuk main bareng, main game online. Waktunya habis untuk berselfie ria. Waktunya habis untuk bermedia sosial. Dari pagi sampai pagi lagi. Bahkan ketika bangun tidur yang digerayai HP-nya, melihat pesan-pesan yang sudah masuk, waktunya habis. Nah, kalau sudah begini, setan tertawa, terbahak-bahak. Pemuda-pemudi Islam sudah jauh dari Al-Quran, jauh dari sunnah. Tidak punya waktu lagi untuk tadabbur Al-Quran, tadabbur sunnah-sunnah Rasulullah. Ketika selfie tidak ngantuk, mabar semangat, nahan ngantuk. Giliran ngaji gelombang, ngantuk tertidur pulas. Dengarnya hanya mari dimulai dan mari diakhiri. Yang ngisi agak lama sedikit, hatinya sudah gundah gulana. Kok rampung-rampung. Ketika sudah semakin waktu berjalan semakin lama, kok masih ada yang bertanya? Yang bertanya dilihat. Orang ngerti wayah. Iya Pak ya. Nah, ini pemuda-pemudi kita saat ini. Padahal yang namanya pemuda itu, ya, subhanul yaum rijalul ghadi. The man of the day. Prof, kalau salah dibenarkan ya Prof. The man of the day is the leader of tomorrow. Subhanul yaum rijalul ghadi. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa mendatang. Itulah mengapa Al-Ustadz almarhum, Allahumma gfir lahu warhamhu, punya inisiatif dalam kebijakannya, kebijakan beliau, kemudian didukung penuh oleh majelis, maka dideklarasikanlah pemuda MTA pada waktu itu. Kurang lebih 9 tahun yang lalu. Mengapa? Karena pemuda ini adalah pilar dakwah. Pemuda adalah pilar agama. Pemuda adalah pilar sebuah bangsa. Pemuda adalah pilar peradaban. Maka beliau sangat menginginkan sebagai bentuk mengamalkan perintah Allah, menyiapkan generasi-generasi penerus yang lebih baik daripada generasi saat ini. Mengapa? Karena perintah, ada isyarat kuat, isyarat tegas dalam Al-Quran bahwa orang Islam harus menyiapkan generasi yang lebih baik daripada generasinya. Ini isyarat kuat di dalam Al-Quran. Bukankah Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah itu ayat 30? Coba dibaca. Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya, mudah-mudahan sebelum datang waktu maghrib kita sudah selesai. Ya, kita ada waktu kurang lebih 20 menit ke depan. Mari kita manfaatkan dengan baik. Ya, mulainya saja mundur 2 jam. Ya toh. Wong link disebar itu jam 2. Jam 4 kurang seperempat baru dimulai. Ya, dalam ayat ini isyarat kuat dalam Al-Quran bahwa setiap generasi Muslim harus menyiapkan pengganti yang lebih baik. Salah satu tujuan hidup diciptakannya manusia, dalam ayat ini dengan tegas Allah katakan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah itu bukan hanya sebatas berarti pemimpin. Memang iya, khalifah punya makna pemimpin. Namun ada makna yang lain dari khalifah, yaitu saling menggantikan. Khalifah berasal dari kata khalafa, mengganti. Kemudian berubah bentuk menjadi khalifatun, ada tak marbutoh di akhir kata tersebut. Tak marbutoh di akhir kata itu menunjukkan makna saling menggantikan. Menggantikan dalam hal apa? Dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah, dalam ketakwaan. Saking tingginya misi penciptaan manusia, tujuan penciptaan manusia, sampai-sampai Allah ini harus memberitahu malaikat. Saking tingginya misi ini. Hei malaikat, ini aku beritahu, aku akan ciptakan manusia sebagai khalifah. Sehingga tidak main-main ini misi manusia sebagai khalifah ini, tidak main-main. Di samping selain sebagai pemimpin kebenaran, kebaikan, ketaatan, ketakwaan, juga sebagai saling menggantikan dalam hal kebaikan, kebenaran, ketaatan, keimanan, dan ketakwaan kepada Allah. Ini misi dari diciptakannya manusia oleh Allah. Kemudian ada isyarat yang sangat tegas. Di dalam Al-Quran pula menunjukkan contoh real, contoh nyata. Bagaimana generasi Muslim harus menyiapkan generasi yang lebih baik pada setiap generasinya. Idh qalat imra'atu Imran, inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Imra'atu Imran,
istrinya Imran bernama Hannah. Imran punya istri bernama Hannah. Singkatnya, qadarullah, beliau berdua dikaruniai oleh Allah seorang putri bernama Maryam. Dalam Al-Quran dijelaskan dengan nyata bahwa Maryam lebih baik daripada kedua orang tuanya. Kedua orang tua Maryam itu sudah sangat baik, sangat takwa. Namun Maryam putrinya lebih bertakwa, lebih baik. Buktinya apa? Kalau Maryam disebut secara khusus oleh Allah, dijadikan satu nama surat dari 114 surat Al-Quran. Kalau Imran yang disebutkan untuk nama surat itu keluarganya, Ali Imran. Ini membuktikan bahwa Maryam menjadi generasi yang lebih baik daripada ayah dan bundanya. Maryam punya putra bernama Isa. Di samping tadi bukti lain bahwa Maryam itu lebih baik dari kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya ini ada hubungan, setelah itu lahirlah Maryam. Tetapi Maryam ketika punya putra Isa, bahasa Al-Qur'annya menyatakan walam yamsasni bashar. Tidak ada satupun yang menyentuhku. Jadi mohon hati-hati ketika menyampaikan Isa itu bukan lahir tanpa bapak, bukan. Kalau lahir tanpa bapak banyak. Oke kancane. Apalagi saat ini. Banyak yang lahir tanpa bapak. Tetapi bahasa Quran walam yamsasni bashar. Tidak ada yang menyentuhku. Kemudian lahirlah Isa. Maryam itu nabi bukan? Bukan. Rasul bukan? Bukan. Sedangkan Isa nabi bukan? Nabi. Isa itu rasul atau bukan? Rasul. Ini isyarat yang sangat kuat dalam Al-Quran bahwa di setiap generasi Muslim harus lebih baik daripada generasi sebelumnya. Termasuk panjenengan para pemuda ini. Disiapkan untuk menjadi generasi yang lebih baik daripada generasi pendahulu yang ada di majelis tafsir Al-Quran ini. Baik dari sisi ketakwaan, ghirah dalam perjuangan, kesabaran, keikhlasan, sepi ing pamrihnya, atau dari sisi keilmuan. Kalau hanya sama, maka rugi. Percuma pemuda dideklarasikan pada waktu itu percuma. Karena di masa mendatanglah dakwah ini berada di pundak panjenengan para pemuda ini. Sekarang coba tanya, ba'da subuh, Prof Yoyo, Ustadz Harto, ini olahraga. Prof Yoyo ini masih jogging loh. 4 kilo ya Prof ya? 4 kilo. Panjenengan ba'da subuh kemana? Betulkan selimut. Coba, berarti usia panjenengan muda itu harusnya lebih energik, lebih semangat, cita-citanya harus lebih tinggi, ghirahnya harus lebih tinggi, lebih semangat lagi. Dilihat dari ba'da subuh saja, masih kalah kok dengan beliau-beliau yang secara usia sudah jauh di atas panjenengan.
secara fisik tentu lebih lemah daripada panjenengan para pemuda. Namun beliau-beliau ini masih punya giroh yang kuat. Jogging, olahraga, gerak-gerak. Karena beliau sadar untuk bisa bermanfaat itu harus punya fisik yang sehat. Bagaimana nanti panjenengan mau berdakwah kalau fisiknya lemah? Kena rintik hujan sedikit masuk angin. Kena angin sedikit gembrebek. Kena kipas angin sedikit pusing-pusing meriang. Percuma panjenengan punya kepandaian intelektualitas yang tinggi, namun fisiknya lemah. Bagaimana mungkin akan berdakwah? Saudara Ibnu Sina, sana ke Papua dakwah. Ya, mudah-mudahan nanti menjadi pakar medis obat-obatan. Ibnu Sina, ya, kita rebut kembali peradaban. Peradaban di seluruh bidang. Yang dulu penemu-penemunya adalah para ilmuwan muslim. Bila saat ini kita sedang terpuruk, maka panjenengan ini harapan. Rebut kembali peradaban dunia. Pemuda muslim harus tampil di depan. Ibnu Sina dakwah ke Papua atau ketua pemudanya sekalian. Saudara Jamal, sana dakwah ke pelosok pedalaman. Maaf Ustadz, saya enggak kuat angin. Masuk angin nanti. Percuma punya intelektualitas tinggi. Namun secara fisik lemah. Maka tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Bagaimana mau menyampaikan kebenaran din ini? Pemuda Islam harus tangguh di setiap kondisi dan situasi. Tidak boleh ngelokro. Tidak boleh ngelokro. Wah jauh. Masa enggak ada mobil? Jauh loh. Masa pakai sepeda motor? Ini musim hujan lagi. Nah, berarti ini tidak sesuai Marsnya tadi. Marsnya tadi apa tadi? Majulah, pantang, mundur. Belum maju sudah mundur. Padahal Marsnya majulah, pantang, mundur. Kemudian kuatkan daya juangmu. Ini Mars panjenengan loh. Mars itu bukan hanya untuk dinyanyikan, ada pelajaran di situ, motivasi. Majulah pantang mundur. Memang hidup ini harus bergerak maju, saudara-saudara. Ya. Maju bergerak, hidup berkembang, bermanfaat. Jadi orang yang bermanfaat. Bukan jadi orang yang pandai memanfaatkan. Apalagi kok sampai dimanfaatkan. Pemuda Islam tidak boleh dimanfaatkan. Tidak boleh. Orang Islam lebih-lebih para pemudanya harus bermanfaat bagi Islam, umat, bangsa, dan negara. Jangan mau dimanfaatkan. Dan jangan pandai, hanya pandai memanfaatkan. Jangan. Karena dalam agama kita, sabda Nabi itu, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu siapa yang paling bermanfaat bagi orang lain. Islam itu mengajarkan kita bagaimana kita menjadi pribadi yang bermanfaat. Bukan pribadi yang pandai memanfaatkan orang lain, apalagi menjadi pribadi yang dimanfaatkan. Na'udzubillah. Maka kita harus berubah. Ya. Maju, hidup harus maju bergerak. Jangan maju mundur. Bergeraknya mundur, jangan. Karena biar bagaimanapun,
layar dakwah Islam di Majelis Tafsir Al-Quran ini sudah dikembangkan sejak tahun 1971. 71 atau 72? 72 itu diresmikannya. Oke, 71 itu rintisannya, kalau tidak keliru begitu. Ya. Layar dakwahnya dikembangkan sejak tahun-tahun itu. Di mana panjenengan? Di mana kita semua? Belum lahir. Jadi bapak-bapak kita, bapak-bapak panjenengan ini pada tahun itu bahu-membahu dengan segala kekurangan. Kekurangan dalam segala hal. Kekurangan materi. Ya, secara keilmuan belum seperti panjenengan. Namun keikhlasan beliau luar biasa. Ghirah semangatnya untuk li'i'la'i kalimatillah luar biasa. Bahkan tidak sedikit yang belum fasih baca Al-Quran, tetapi terus bergerak maju, menyampaikan kebenaran Islam ini. Terus semangatnya luar biasa, pantang mundur tenan. Kalau panjenengan pemuda yang sekarang itu loyo, sebetulnya Mares itu cocok untuk beliau-beliau di masa muda itu. Ya. Luar biasa. Maka tidak heran dulu para pemuda itu nikahnya mundur telat itu bukan karena tidak punya semangat untuk nikah, tetapi memang bahu-membahu untuk dakwah dulu. Coba panjenengan rasakan dalam nurani. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang masih ngantung kepada orang tuanya diseru untuk infak fisabilillah, bangun gedung majelis pada waktu itu. Belum kerja, dari mana ini? Dari mana? Coba, itu kalau kita, itu mungkin ya, wah urung kerja kok diseru, jane piye toh. Tetapi dengan semangat tinggi, yakin betul Allah akan turunkan pertolongannya. Min haitsu la yahtasib, datang betul pada waktu itu pertolongan. Sehingga singkat cerita dalam kisah itu, kisah nyata, fakta perjalanan dakwah Majelis Tafsir Al-Quran. Para pemuda yang belum kerja, tidak punya penghasilan tetap, namun semangat fisabilillahnya luar biasa, sehingga Allah turunkan pertolongannya, sehingga kita pemuda saat ini menikmati hasil jerih payah beliau-beliau. Maka jangan hanya berpuas diri, pemuda HMTA, jangan hanya berpuas diri menjadi generasi penikmat, jangan. Mengapa? Karena kalau menjadi generasi penikmat saja, itu identik dengan generasi penghancur. Kita tidak meletakkan, tidak turut serta, bahkan menyaksikan, meletakkan dasar cita-cita majelis ini saja kita tidak menyaksikan. Bukan kita yang meletakkan dasar dakwah di majelis ini. Bukan kita yang punya cita-cita. Untuk apa toh dakwah Majelis Tafsir Al-Quran? Tetapi para pendahulu kita yang meletakkan dasarnya. Ustadz Abdullah Tufel, kemudian diteruskan oleh Ustadz Sukino, dibantu bahu-membahu oleh beliau-beliau yang ada di sini ini. Yang ada di rumah, yang menjadi saksi hidup sejarah hidup perjalanan dakwah Majelis Tafsir Al-Quran. Beliau yang punya cita-cita, beliau-beliau yang meletakkan dasar cita-cita dakwah Majelis Tafsir Al-Quran.
dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Bukan kita, wahai para pemuda MTA. Ya. Maka mari kalau kita tidak bisa mengembangkan maju ke depan lebih baik lagi, setidaknya maka mari kita bahu-membahu mempertahankan apa yang sudah dirintis oleh para pendahulu kita, oleh beliau-beliau itu. Jangan merusak, jangan menghancurkan. Ya. Kalau kita menghancurkan berarti kita hanya bisa menikmati saja. Jangan jadi generasi penikmat, wahai para pemuda MTA. Ya. Jangan jadi generasi penikmat perjuangan. Kalau menjadi penikmat maka identik dengan generasi penghancur perjuangan. Jangan menjadi sampah-sampah perjuangan di majelis tafsir Al-Quran ini. Harus lebih baik. Generasi panjenengan harus lebih baik. Lebih baik bukan berarti harus merendahkan para pendahulu kita. Tidak. Tidak kita pungkiri sekarang pemuda-pemuda kita banyak yang tampil ya, fasih bacaan Qur'annya. Tidak sedikit yang hafal Al-Quran. Tidak sedikit yang bisa berbahasa Arab. Tidak sedikit yang bisa baca kitab-kitab turos. Tidak sedikit yang pakar di bidangnya masing-masing. Itu kelebihan yang Allah titipkan pada panjenengan. Namun jangan sampai kelebihan itu menyebabkan panjenengan merasa lebih baik daripada para pendahulu. Ya. Kalau merasa lebih baik, panjenengan akan meremehkan. Oh, Ustadz Fulan ini loh, guru daerah puluhan tahun ternyata bacaannya masih lebih baik saya. Wah, udah ini saatnya diganti. Bukan begitu. Itu namanya merendahkan. Kalau panjenengan punya sifat sombong seperti itu, coba istaftu qulubakum, tanyakan nurani pemuda ini. Tanyakan nurani panjenengan. Kalau panjenengan merasa lebih baik, ya, kemudian lantas sombong, bisa tidak? Dengan segala kelebihan yang panjenengan punya, merintis dakwah seperti dulu yang dirintis oleh para pendahulu kita. Bisa atau tidak? Dengan segala kekurangan beliau-beliau. Maka wala tansawul fadla bainakum. Jangan remehkan, jangan rendahkan kelebihan para pendahulu kita. Luar biasa keikhlasan beliau-beliau ini. Harus kita contoh dan harus kita lebihi. Sehingga keikhlasan kita harus lebih ikhlas daripada beliau-beliau. Kalau tidak bisa lebih, minimal sama. Maka harus paham para pemuda ini. Untuk apa toh dideklarasikan? Harus paham. Deklarasi pemuda MTA pada waktu itu bukan hanya untuk foya-foya, hura-hura, bukan untuk hanya gebyarnya saja, bukan. Apa dibalik deklarasi tersebut? Ada tujuan yang sangat mulia dari Majelis Tafsir Al-Quran, yaitu menyiapkan dan melahirkan generasi-generasi penerus dakwah yang lebih baik daripada generasi yang sekarang. Dari sisi keilmuannya, dari sisi ketakwaannya, dari sisi keikhlasannya, dari sisi ghirahnya, semangat perjuangannya, dari sisi pantang mundurnya, dari sisi kesiapannya menghadapi segala situasi dan kondisi, semuanya dari segala sisi harus lebih baik. Dari sisi
ya, kesehatan fisiknya harus lebih baik. Harus lebih baik. Karena di setiap generasi tantangan dakwah itu berbeda. Di setiap generasi itu punya tantangan dakwah. Maka kenapa setiap generasi harus lebih baik daripada generasi sebelumnya? Karena tantangan dakwah di setiap generasi itu berbeda. Tidak mungkin panjenengan 10 tahun ke depan menggunakan senjata dakwah yang saat ini atau puluhan tahun yang lalu kita gunakan. Tidak mungkin. Karena setiap generasi berbeda tantangan dakwahnya. Tidak mungkin senjata dakwah, metode dakwah puluhan tahun yang lalu nanti kita gunakan saat ini. Tidak mungkin. Umat yang dihadapi itu sudah berbeda. Umat yang dihadapi sekarang umat yang selfie-selfie. Umat yang habis waktunya untuk game online itu. Itu sudah beda tantangan zamannya. Maka metodenya, senjatanya itu tidak bisa sama. Harus beda. Kalau dulu zaman Nabi memang iya ketika Nabi dan sahabat pada waktu itu perang dengan orang-orang kafir pada waktu itu senjatanya, kendaraannya kuda dan panah. Sekarang kalau kita masih menggunakan panah, kira-kira pesawat jet tempur tanpa awak di atas awan, panjenengan panah. Sampai enggak? Nah, itu isyarat kuat bahwa setiap generasi harus lebih baik. Nabi dan para sahabat itu selalu menjadi generasi terbaik. Karena tidak ketinggalan zaman Nabi dan sahabat itu. Nah, panjenengan para pemuda ini tampil di depan dalam dakwah namun tidak ketinggalan zaman. Kalau kami, beliau ini secara teknologi jelas ketinggalan dibanding panjenengan. Maka bagaimana panjenengan tampil dakwah sekarang eranya era digital. Maka support penuh majelis ini untuk dakwah-dakwah digital. Jangan merasa pinter dewe malah wah memang susah kok generasi jadul ini. Ngopo-ngopo kon dakwah harus kita yang nyiapkan. Apa ora iso to? Diajari seprono seprene ini lho carane online ngene kok ya ora iso. Nah, itu berarti menjadi generasi yang sombong. Ya. Maka panjenengan ini calon pemimpin masa depan. Jangan merasa sudah berkontribusi terhadap Islam. Jangan. Jangan pernah merasa punya kontribusi terhadap Islam. Yamununa alaika an aslamu. Qul la tamunnu alayya islamakum balillah yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Kalau kita sampai merasa sudah berkontribusi terhadap Islam, berarti seolah-olah Islam itu butuh kita. Padahal tanpa kita, Islam tetap benar. Kebenaran Islam tetap akan tegak di muka bumi ini. Maka jangan pernah merasa kontribusi terhadap Islam. Kita yang butuh Islam, bukan Islam yang butuh kita. Sekalipun seluruh manusia di dunia menjadi kafir semua, Islam tetap jaya. Islam tetap tegak, Quran tetap la raiba fih. Maka jadilah generasi penerus yang lebih baik. Jangan jadi generasi penikmat, jangan jadi generasi penghancur. Jangan sampai menjadi sampah-sampah perjuangan dalam perjalanan dakwah majelis tafsir Al-Quran ini. Ya, itu saja.
yang bisa saya sampaikan sebetulnya masih butuh waktu yang sedikit panjang untuk bagaimana ya, kita memahami apa itu pemuda yang sesungguhnya dalam kacamata Islam. Namun qadarullah, karena waktu yang tidak memungkinkan, maka insya Allah nanti akan kita sambung di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kami yakin ya, pemuda-pemuda MTA dimanapun berada, kami yakin dengan pertolongan dan ridho Allah, insya Allah para pemuda MTA bisa meneruskan khitoh dakwah perjuangan dakwah Majelis Tafsir Al-Quran dimanapun berada dengan lebih baik lagi, lebih ikhlas lagi, lebih semangat lagi. Tidak akan menyebabkan kehancuran bagi dakwah Majelis Tafsir Al-Quran. Karena pemuda-pemuda MTA dimanapun berada insya Allah menjadi pemuda yang berakhlakul karimah, pemuda yang berilmu, cerdas spiritualitasnya, cerdas intelektualitasnya, prima fisiknya, sehingga bisa untuk berdakwah ditempatkan dimanapun dakwah MTA diizinkan oleh Allah. Ya, siapkan daya juang para pemuda MTA ini, kuatkan daya juangnya, sabar dalam menghadapi segala ujian tantangan dakwah. Bismillah, jangan mengharap apapun kecuali hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.